Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Hari ini kita membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu pajak minimum global atau GLOBE. Nah, tenang, ini bukan GLOBE terkait dengan jalan-jalan ya Pak Rifan ya. Ini merupakan aturan global yang akan berpengaruh besar buat perusahaan multinasional. Ini terkait dengan PMK nomor 136 tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Bersama saya sudah hadir Bapak Ahmad Rifan, fungsional penyuluh pajak muda Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Pak Rifan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Siva dan kawan pajak semuanya kabar baik dan sehat selalu, dan tentu sangat menyenangkan bisa bersama kawan pajak semua untuk berdiskusi, apalagi tema yang dibawakan oleh Mbak Siva luar biasa sekali tentang GLOBE ya, pajak minimum global. Betul Pak, sangat menarik ya Pak ya mengenai pajak GLOBE ini. Nah mungkin kawan pajak semua masih awam nih Pak, apa sih Pak pajak GLOBE ini Pak, bisa dijelaskan Pak Rifan? Baik Mbak Siva dan kawan pajak semuanya, tadi sesuai dengan namanya sebenarnya sudah bisa menggambarkan ya, gambaran kedepannya GLOBE itu seperti apa. Nah tadi kan disampaikan bahwa GLOBE ini adalah pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Nah, tentu sebagai negara yang hidup di dunia yang berdampingan dengan negara lain, kita akan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia di dalam kancah internasional. Nah, tadi sederhananya kalau berbicara GLOBE itu adalah nama keren ya dari pajak minimum global. Jadi kalau kan pajak disebut GLOBE, ya itulah pajak minimum global. Sebenarnya kalau secara regulasi ya, GLOBE ini disebut dengan Global Anti-Erosion Rules di sana. Nah, kenapa muncul ya GLOBE ini? Nah, ini dilatar belakangi ya dari keadaan perdagangan dunia, perusahaan-perusahaan dunia yang kita sebut dengan grup PMN ya, perusahaan multinasional. Nah, bayangin PMN itu perusahaan tersebut bisa aja berpusat di negara tertentu lah, kita sebut misalkan negara X ya, tersebar kemudian distribusinya ada di negara Y gitu kan, kemudian di Indonesia juga melaksanakan kegiatan perdagangan di sana. Nah, sehingga ada praktek lah yang menciderai ya, yang menciderai bagaimana seharusnya kontribusi perusahaan di tiap negara. Harusnya kan adil ya, setiap negara diberi bagian porsi pajaknya. Betul. Nah, ini ada usaha ya untuk menggerus basis pemajakan, ya, base erosion tadi. Nah, akhirnya Mbak Siva, kalau kita berbicara tentang GLOBE ini tidak lepas dari yang namanya pilar 2 USI. Ya, untuk melindungi basis pemajakan tadi di setiap negara. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, namanya kan tadi kesepakatan gitu kan. Pilar 2 ini apa gitu kan? Nah, pilar 2 ini sebenarnya tindak lanjut dari rencana aksi di BEPS 2.0. Ya, yang ada di OECD dan G20, yang di situ ada namanya Inclusion Framework yang terdiri dari beberapa negara tadi yang sudah bersepakat ya, untuk mengenakan pajak minimum global. Akan dipastikan bahwa ya grup PMN tadi di setiap negara tadi akan membayar pajak minimal 15%. Nah, sehingga nanti kalau ada ya perang tarif antar negara ini bisa dihindari, atau basis pajaknya digeser gitu kan. Ini juga menjadi concern kita ketika kita bicara mengenai BEPS tadi ya, Base Erosion and Profit Shifting, kalau kita berbicara tentang pajak dari perusahaan multinasional. Baik, luar biasa sekali nih penjelasan dari Pak Rifan, sudah lengkap ya Pak ya, ada latar belakang juga kenapa ada pajak GLOBE ini. Nah, ini suatu terobosan luar biasa ya Pak ya di dunia perpajakan internasional ya. Harus kita apresiasi ya Pak ya, ini buah dari kesepakatan internasional tadi gitu ya. Betul, dan melindungi tentu kepentingan penerimaan pajak Indonesia juga. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan besar yang buka anak usaha di negara-negara yang surga pajak gitu ya Pak country ya. Gitu lah ya. Nah, lalu cuma bayar 5%-nya aja dari itu. Nah, sisanya mungkin bisa akan kena pajak ya Pak ya. Nah, memahami tentang pajak minimum tadi 15% tadi ya, biar secara nanti praktik di lapangannya kawan pajak tidak ambigu, yang 15% itu apa sih gitu kan. Kita mengenal pajak minimum itu ada 15%. Kemudian yang dikatakan Mbak Siva tadi 5% itu apa ya? Kita kadang tarif itu kan sudah ditetapkan di undang-undang. Ini yang disebut dengan tarif nominal yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi GLOBE sedikit agak ada adjustment di tarif itu. Kita mengenal yang namanya tarif pajak
sebutkan nanti dalam diskusi ITR. Nah, tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Siva ketika PMK 136 2024 ini diimplementasikan ya, maka secara resmi Indonesia mengadopsi ya ketentuan pengenaan pajak minimal ini. Sehingga ketika ada kita sebut konstituen, ya anak usaha ya dari perusahaan entah itu induknya di kita atau di luar negeri, yang kebetulan rasio pajaknya ya, atau ITR-nya tadi kurang dari 15%, dicontohkan Mbak Siva tadi 5%, tentu nanti akan ada top up tax atau tambahan pajak. Itu yang nanti akan dinikmati gitulah ya oleh masing-masing negara ya yang tempat berada dari entitas-entitas tersebut dengan nanti skala prioritas tertentu. Baik, Pak Rifan. Siapa saja sih Pak, perusahaan apa saja yang bisa kena aturan ini Pak? Oke, benar semuanya gitu ya kan. Betul. Yang mudah tadi kan PMN gitu kan, kita grup PMN. Nah, namanya grup PMN ini standarnya sangat sederhana sekali ya ada dalam PMK 136 ini. Jadi grup PMN itu ketika ada induk utama kita sebut atau ultimate parent entity di situ. Berkedudukan di suatu negara di mana ada anggota konstituen atau kalau tidak anggota secara legal itu namanya bentuk usaha tetap cabang yang berada di negara yang berbeda dengan induk tadi, maka dia sudah memenuhi subjek sebagai grup PMN Group di sana. Kemudian yang kedua, kriteria dari penghasilan bruto atau omset. Nah, ketika ya, grup PMN tadi memiliki peredaran bruto konsolidasian minimal 750 juta euro, maka dalam minimal 2 tahun ya, dalam 4 tahun terakhir sebelum diterapkan grup tersebut, maka seluruh entitas ini merupakan subjek dari grup yang diatur dalam PMK 136. Baik Pak, jadi ada batas omset konsolidasi global minimal ya Pak? Betul, Mbak Siva. Baik, sebesar 750 juta euro ya Pak? Betul. Ini kalau kita lihat yang terbuka, itu kan beberapa perusahaan terbuka yang bisa kita lihat di webnya masing-masing, itu sudah banyak yang wajib grup. Ya kita sebutlah beberapa BUMN kita ya, misalkan adalah Telkom Group, kemudian Pertamina Group, kemudian BRI dan grup-grup besar BUMN yang kemarin prestasinya juga luar biasa, itu juga merupakan subjek atau terdampak ketentuan grup yang diatur di PMK 136. Baik, harapannya dengan adanya podcast ini ya Pak ya, jadi agak menjadi perhatian nih ya apa yang akan nanti dipersiapkan untuk melaksanakan PMK 136 ini ya Pak. Untuk awareness-nya dulu. Betul. Gitu ya, nah Pak, jadi meskipun induknya berada di Indonesia, kalau misalnya punya anak usaha di luar negeri itu juga harus siap ya Pak ya dengan PMK ini. Siap Mbak. Nah inilah yang nanti kita diskusikan. Pertanyaannya kesepakatan untuk mengalokasikan pajak tambahan di masing-masing negara itu seperti apa? Karena yang namanya PMN itu tadi kita sampaikan, oh anaknya misalkannya kita sebut ada di Timor Leste misalkan. Kemudian ada induknya. Induk pun tidak langsung ultimate. Kadang ada yang namanya induk antara. Gitu kan, ada PTA, punya PTB, baru punya PTC. Nah, dengan konsep grup ini, ya, hak pemajakan tambahan ini dibuat secara prioritas. Ya, ada urutan prioritasnya. Ya, nanti yang kita kenalkan ada namanya QDMTT, yaitu adalah Qualified Domestic ya minimum top up tax yang ada di negara domisili konstituen yang pajaknya rendah. Kalau tidak dikenakan nanti naik ke negara domisili dari induknya yang disebut dengan income inclusion rules. Berarti ini ada di domisili induknya. Kalau dua-duanya nggak ngenakan, ya tambahan ini juga bisa berdampak ke anggota grup yang lain yang kita sebut dengan UTPR. Ya, dia adalah under tax payment rule di situ. Nah, sehingga ini bisa dikenakan di seluruh anggota grup kalau dia tidak, tapi ini pengenaannya berjenjang, Mbak. Baik Pak, jadi menarik sekali ya Pak, ada namanya istilah top up tax ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia nggak ambil bagian dari aturan ini, jadi bisa rugi dong Pak ya, pajaknya jadi bisa dikenakan di negara lain. Iya, betul sekali Mbak Siva dan kawan pajak semuanya. Karena penerapan dari pajak minimum global ini juga terkait dengan tadi kesepakatan internasional. Tentu masing-masing negara diberikan hak sebenarnya untuk menerapkan atau tidak dengan segala konsekuensinya. Nah, ketika negara tadi tidak menerapkan ketentuan GLOBE, ya sudah barang tentu
dia tidak akan bisa ambil bagian, tidak akan bisa menikmati kontribusi pajak ya dari laba grup yang ada di dalam grup PMN tadi. Nah, sehingga kita harapkan nih dengan adanya PMK 136 ini yang pengenaannya berjenjang, ini bisa menjadikan ya salah satu instrumen yuridis bagi Indonesia dalam mewujudkan ya penerimaan pajak dari grup PMN tadi. Baik Pak. Nah, kalau saya sebagai perusahaan yang masuk kategori ini Pak, apa yang harus saya lakukan Pak saat ini Pak? Oke, Mbak Siwa, ini sudah sangat banyak ya ditanyakan oleh teman-teman grup PMN ya di kita ya. Pak, ini kan ketentuan ini sudah mulai berlaku di 2025, walaupun nanti secara administratif kewajibannya baru akan ada paling lambatnya di Juni 2027. Tetapi persiapan itu sangat penting. Yang pertama adalah kita harus melakukan pemetaan. Ya, kita harus memetakan seluruh entitas anak, cucu, dan sampai titik asosiasi mungkin yang akan terkonsol di dalam perusahaan tadi. Nah, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kemudian ya dari keseluruhan anggota grup tadi kita akan pilah-pilah. Ini di negara atau yurisdiksi mana? Ya, karena penentuan ITR nanti adalah berjurisdiksi. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi yurisdiksi mana, kita mulai sedikit demi sedikit untuk masuk ke teknis lagi. ITR sangat ditentukan oleh rasio pajak dan laba grup. Nah, sehingga kita mulai nih informasi yang terkait dengan laba itu seperti apa. Tentu ya tidak beranjak dari laporan keuangan. Ada beberapa penyesuaian yang secara teknis nanti bisa teman-teman untuk detail ya mungkin baca di PMK 136 atau mungkin menghubungi teman-teman entah itu penjulu atau ARD di KPP. Nah, kemudian juga laba tercakupnya. Ya, laba tercakupnya itu adalah PPh badan sebenarnya. Entah itu adalah beban pajak gini ataupun beban pajak tangguhannya. Nah, ini nanti sebagai bekal ya bahan ya ada namanya notifikasi dan GIR atau GIR itu Group Information Return. Ada dan tambah satu dokumen lagi nanti akan dikenalkan SPT. Ada SPT Group, ada SPT Group IDMTT, ada SPT-nya yang pajaknya IIR, ada yang UTPR. Oke Pak Rifat, tadi sudah jelaskan mengenai menghitung ITR seperti apa singkatnya ya Pak. Ya. Lalu ada pelaporan juga ya Pak ya dari Globe ini. Nah kira-kira Pak, ini nggak kira-kira lagi sih Pak, ini pasti akan kan sudah berlaku gitu ya Pak. Mas ya, betul. Baik kawan pajak semuanya, Globe ya atau pajak minimum global ini dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 136 ini sebelum nanti kita bicara berlakunya ya sebenarnya ini harus dimaknai ya sama dengan ketentuan ya dalam Globe yang diatur dalam OECD atau G20 tadi. Karena memang sejarahnya tadi ya Globe ini muncul karena kesepakatan internasional. Nah, kecuali ya secara khusus nanti ya di dalam PMK 16 itu mengatur hal-hal khusus yang berbeda di dalam Globe tadi. Kemudian kawan pajak, PMK 136 ini sudah berlaku sebenarnya, mulai berlaku 1 Januari 2025. Sehingga tadi pertanyaan Mbak Siva terkait apa sih yang harus dipersiapkan, apa sih yang harus dilakukan itu sangat tepat sekali. Nah, khusus nanti terkait dengan UTPR, UTPR itu adalah pajak, kita katakanlah pajak tambahan sisa gitu ya. Kalau negara domestik ya tempat konstituen yang pajaknya rendah kurang dari 15 tadi tidak mengenakan. Kemudian negara domisili induknya juga tidak mengenakan, entah itu ultimate atau antara tidak mengenakan. Baru anggota grup yang lain bisa dikenakan UTPR. Itu baru diterapkan di 1 Januari 2026. Baik Pak. Jadi kira-kira tantangan terbesar dari sisi wajib pajak apa nih Pak? Oke. Ini tentu sama dengan kita ya. Ini kan jenis pajak baru gitu kan. Nanti ini sebenarnya tantangan bersama ya antara kami di DJP dengan wajib pajak. Yang pertama ada baru juga Pak. Yang pertama kita bersama-sama ya pemahaman regulasi atau ketentuan perpajakan per jurisdiksi nanti. Ini sedikit banyak kita perlukan ya untuk memahami secara utuh pajak minimum global itu seperti apa. Kemudian yang kedua secara teknis pajak minimum global nggak bisa lepas dari laba grup. Laba grup ini sesuai dengan sistem akuntansi yang dianut di suatu negara. Ya, kita katakanlah kalau kita pakai SAK ya kita pakai SAK. Negara lain mungkin menggunakan ya, sistem akuntansi yang berbeda.
Kemudian ya nanti kita harus memitigasi juga karena banyak pertanyaan terkait dengan data keuangan yang mungkin tidak lengkap dan tidak konsisten. Ya karena mungkin akuntansi itu seni gitu ya, seni di setiap beberapa perusahaan itu tidak sama, bahkan di dalam grup sendiri beberapa tidak sama. Nah sehingga ya yang diperlukan nanti adalah apa ya, koordinasi ya lintas entitas. Nah ini permasalahan Pak, kami sulit ini untuk menyatukan anak. Bahkan mungkin ya kami di Kanwil itu membuka pintu yang selebar-lebarnya ya bagi teman-teman grup ya untuk diskusi mungkin bersama kami ya untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang timbul tadi. Baik Pak, tadi ada tantangan, pasti ada sedikit solusi ya Pak ya untuk tantangan tersebut. Nah ini apa yang bisa Pak Rifan sarankan untuk kawan pajak semua? Oke, ya kita masuk tips dan trik sekarang. Nah kalau kita lihat ya, teman-teman di perpajakan ya sudah mengenal ada laba rugi akuntansi atau laba rugi komersil. Ini biasanya teman-teman akuntansi pencatatan. Kemudian di situ untuk menghitung pajak kita sudah sangat familiar ya dengan koreksi fiskal ya modelnya pasal 6, pasal 9, pasal 4, ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang PPH. Nah di grup pun akan dikenalkan yang seperti itu. Ada penyesuaian atas laba akuntansi. Nah itu membutuhkan satu identifikasi khusus sehingga perlu dibuat tim khusus yang itu melibatkan ya tax team global ya. Kemudian apakah ya ada fasilitas sebenarnya nanti kalau kita diskusi lagi gitu kan, ada fasilitas untuk tidak membayar pajak grup ini yang disebut dengan safe harbor, kemudian de minimis test gitu, itu ada ketentuan nanti yang dikecualikan ya di awal. Dan ya tentu teman-teman tidak usah panik ya karena di kami juga banyak nanti berjenjang di kantor pelayan pajak atau di KPP ya, bisa di Kanwil, kalau tidak bisa selesai nanti kita mitigasi ke kantor pusat di peraturan perpajakan internasional. Baik, jadi intinya jangan panik ya Pak ya, dipersiapkan sebaik mungkin biar nanti ketika waktunya pelaporan akan lancar ya Pak ya. Insya Allah Mbak Siva. Baik, terakhir nih Pak, yang wajib diingat untuk wajib pajak terkait dengan GLOB ini apa Pak? Baik Mbak Siva dan kawan pajak semua, tadi GLOB terkait dengan grup PMN, berarti ada transaksi lintas negara, ya ada keberadaan anggota grup di beberapa negara. Ya, pesan kami kepada kawan pajak semuanya, ya kalau kita tidak pungut, negara lain yang akan pungut. Jadi mari kita siapkan dan amankan hak pemajakan di Indonesia dari pengenaan pajak minimum global ini. Terima kasih banyak Pak Rifan atas waktunya. Baik, materinya keren sekali. Semoga membangun awareness bagi kawan pajak semuanya. Semoga juga teman-teman wajib pajak semakin siap menghadapi era baru pajak global. Global taxation is no longer about location but about fairness. Saya Syifa. Dan saya Ahmad Rifan. Terima kasih banyak kawan pajak sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.